Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik. Jadi sebelum pelajaran dimulai, coba Subran pimpin dulu doa. Marilah kita berdoa di Pembelajaran 6 ya. Sekarang kita masuk di subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Kemudian kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu mengemukakan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan. Kemudian yang berikutnya lagi, ini menggunakan kata rimau ya, jadi menggunakan kapal besar dan kata rimau. Kemudian yang selanjutnya, nah, kalau ini menangkap ikan menggunakan apa? Racun. Ini menangkap ikan menggunakan racun. Sekarang coba diperhatikan ya gambar-gambar ini. Nah, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, 5, dan 6. Ya. Manakah kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumber daya laut dan mana kegiatan yang ramah lingkungan? Coba diperhatikan yang mana di sini? Yang mana yang dapat merusak? Yang dapat merusak. Coba diaktifkan mic-nya yang mau bicara, katakan. Coba disebutkan namanya, sebutkan namanya. Sebutkan namanya yang menjawab siapa? Nikita, coba Nikita, yang mana yang merusak kelestarian sumber daya laut? Yang nomor berapa? Nomor berapa disebut nomornya? Nomor 1. Berapa lagi? 4. Berapa lagi? Nomor berapa lagi? 3. Iya, nomor 3. Kemudian yang ramah terhadap lingkungan, kegiatan yang ramah terhadap lingkungan yang mana? Siapa yang bisa? Nomor 2. Ya. Nomor 6. Apa? Asyura, siapa? Siapa Asyura? Nomor 2. Berapa lagi? Nomor 6. Iya, nomor 6 dan nomor 5. 5 ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Asyura, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, jadi di antara ke-6 gambar ini ya, yang dapat merusak kelestarian sumber daya laut adalah yang gambar pertama atau gambar 1, gambar 3, dan gambar 4. Kemudian yang ramah terhadap lingkungan adalah gambar 2, gambar 5, dan gambar 6. Ya, kenapa gambar 1, gambar 3, dan gambar 4 dikatakan dapat merusak kelestarian sumber daya laut? Kenapa coba? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa kalau misalnya kita menggunakan bom atau racun atau ya, Syura? Kenapa? Karena dapat merusak apa yang dirusak. Kalau misalnya menggunakan bom, apa yang dirusak?
kelestarian. Iya, kelestariannya sumber daya laut. Misalnya di sini ya yang dapat dirusak adalah batu karang atau apa? Tumbuhan karang yang ada di laut. Kemudian ikan-ikan kecil yang seharusnya itu masih bisa tumbuh besar juga ikut mati ya kalau kita menggunakan bom atau misalnya kita menggunakan pukat harimau. Kalau kita menggunakan pukat harimau itu untuk menangkap ikan, maka semua ikan itu akan terjaring baik yang kecil maupun yang besar. Kalau misalnya ikan-ikan kecil juga ikut terjaring, apakah masih ada lagi ikan yang bisa tumbuh besar kalau seperti itu? Masih ada? Ya. Iya, tidak ada karena semuanya ikut terjaring kalau misalnya kita menangkap ikan menggunakan pukat harimau atau misalnya kita menggunakan bom atau racun, maka ikan-ikan kecil juga itu ikan-ikan kecil akan ikut mati juga. Ya. Jadi ini ya gambar 1, 3, dan 4 ini merupakan perbuatan yang dapat merusak kelestarian sumber daya laut. Sehingga ini adalah hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan. Kemudian gambar 2, 5, dan 6 ini adalah merupakan contoh kegiatan yang ramah terhadap lingkungan atau contoh kegiatan yang cara menangkap ikan yang bisa kita lakukan untuk kelestarian sumber daya laut. Nama kelompoknya di sini. Tadi Ibu sudah bagi kelompok ya. Tadi Ibu sudah bagi kelompok. Kemudian, nah, ini tujuannya. Kemudian petunjuk mengerjakan. Jadi tuliskan nama anggota kelompokmu. Bacalah setiap langkah kegiatan dengan teliti. Tuliskan hasil diskusimu di lembar yang telah disediakan. Bacakanlah di depan hasil diskusimu. Coba dibacakan dulu. Kelompok 1 dibacakan hasilnya, jawabannya. Halo, kelompok 1. Mana kelompok 1 tadi? Ya, coba dibacakan jawabannya. Coba yang lain didengarkan ya, didengarkan temannya. 1. Persamaan dan perbedaan nilaian tradisional dan nilaian modern. Nilaian tradisional. 1. Tangkapan sedikit. 2. Menggunakan alat tradisional. 3. Membutuhkan waktu lama. Nilaian modern. Hasil banyak. Menggunakan alat modern. Membutuhkan waktu sedikit. Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, jadi sudah jelas. Kalau begitu, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita untuk hari ini? Coba Resta, bisa disimpulkan? Apa kesimpulannya? Tidak menangkan besar-besar. Iya, 2. lagi. 2. Tidak menggunakan bom, pukulan harimau, dan racun. Iya, 3. apalagi? Menggunakan alat yang ramah lingkungan. Jadi seperti ini tampilannya yang evaluasi pengetahuannya. Bisa dilihat di HP-nya? Iya. Iya. Ini yang evaluasi keterampilan ini. Jadi akhir ya pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini pelajarannya bermanfaat. Diulang-ulang kembali ya pelajarannya di rumah. Ibu-akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.